sudah bergabung. Malam ini kita bergabung kembali untuk kegiatan yang sama seperti dengan malam sebelumnya, yaitu webinar webinar. Dalam hal ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Kurniawan Ilyas. Selamat malam, Pak. Wow. Baik, untuk malam ini sendiri materi yang akan dibawakan oleh narasumber kita yaitu forensik evaluasi tanda tangan pejabat dalam SPP LS, SPMLS, dan SP2D LS. Baik Pak, dengan hormat kami persilakan kepada Bapak Kurniawan untuk membawakan materi pada malam ini. Silakan Pak. Ya baik, terima kasih Aziza. Malam ini benar materinya adalah forensik evaluasi tanda tangan. Intinya adalah kita ingin memastikan tanda tangan pejabat, ya pejabat baik itu PA, kuasa pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan baik itu SKPD maupun unit SKPD, termasuk bendahara pengeluaran dalam menerbitkan SPP, surat perintah pembayaran, surat perintah pembayaran dan pembayaran dana dalam bentuk RS. Pastikan bahwa dokumen tersebut adalah dokumen yang identik dan otentik. Jadi ada 2 kalimat kata kunci, itu dokumen tersebut yang didapat dari masing-masing pejabat, baik itu PPTK, PPK ya, pejabat penatausahaan keuangan, baik itu dari SKPD maupun unit SKPD, identik dan otentik itu sendiri, ya, identik dan otentik. Sorry. Ya, baik. Pembahasan kita malam ini kurang lebih ada 3 garis besar ya. Poin besarnya yaitu deskripsi tugas PA, KPA, PPTK, PPK ya, pejabat penatausahaan keuangan ya, dan bendahara pengeluaran. Kedua adalah pelaksanaan dan penatausahaan belanja. Yang ketiga adalah identifikasi tanda tangan pejabat melalui pendekatan TIC, FITER, expansion, dan expansion sendiri. Ya, kita ketahui kepala SKPD itu adalah kuasa pengguna anggaran. Jadi tugasnya tadi salah satunya adalah menyusun LKA, DPA, SKPD. Dulu nama nomenklaturnya adalah OPD, sekarang nomenklatur sudah berubah dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019, peraturan Mendagri nomor 7 tahun 2020, berubah nama lagi menjadi SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jadi tugas-tugas dari PA sendiri sebagai kepala SKPD ya, yang paling penting adalah ketika yang melaksanakan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran atas beban belanja. Nah, itu yang berkaitan dengan tadi SPP, SPM, dan SP2D. Ya, SP2D milik dari PPKD atau BUD sendiri. Tapi kalau SP2, kalau SPP itu sendiri dan SPM itu jadi tanggung jawab dari kepala SKPD. Yang kedua, poin pokoknya adalah menguji ya. Jadi ada dua relevansi dari kegiatan materi malam ini, yaitu ya melakukan tindakan ya mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, ya yang selanjutnya melaksanakan anggaran yang dipimpin atau menguji atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, termasuk juga menandatangani SPM itu sendiri. Nah, sama halnya dengan KPA ya, KPA itu sendiri ya itu dari pelimpahan kewenangan. Nah, pelimpahan kewenangan inilah yang diberikan oleh PA ya sebagian ya, melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit SKPD selaku KPA ya, KPA. Jadi sama dia punya tanggung jawabnya ya, sama dengan tanggung jawabnya, yaitu melakukan pengujian, bahkan mengadakan perikatan dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas belanja anggaran. Selanjutnya, apa itu pejabat penata usahaan keuangan? Jadi pejabat penata usahaan keuangan ini memverifikasi SPPUP, SPPGU, SPPTU, dan SPPRS, termasuk juga bukti kelengkapan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran dan menyiapkan SPM itu sendiri. Itulah tugas dari salah satu tugas dari PPK ya, pejabat penata usahaan keuangan di SKPD itu sendiri. Jadi dia yang menerbitkan ya menguji menerbitkan surat pernyataan kelengkapan dan keabsahan ya, keabsahan SPPUP ya, uang persediaan, SPPGU ganti uang, SPP tambah uang, SPP langsung itu sendiri ya, bukti dan kelengkapan dalam dasar menyiapkan SPM sendiri. Jadi yang menyiapkan SPM tentu sudah terang bahwa dia adalah ya, pejabat penata usahaan keuangan, menyiapkan. Jadi ada contoh. Selanjutnya pejabat penata usahaan keuangan juga ada di wilayah unit ya. Misalnya di Kementerian PUPR itu sendiri, di Kementerian PUPR ada unit-unit di level provinsi ya, Kementerian PUPR. Unit-unit apa itu? Dia semacam balai ya, balai kecil, balai besar. Dia dipimpin oleh ya PPK SKPD itu sendiri ya, bisa merakam dari KPA ya. Nah, itu tugas tanggung jawabnya itu tadi melakukan verifikasi hal yang sama. Nah, yang berbeda adalah ketika jadi PPK unit SKPD dia ada bendahara pengeluaran pembantu. Nah, ini terjadi seperti di sekretariat daerah. Di sekretariat daerah itu ada bendahara pengeluaran pembantu yang membantu bendahara pengeluaran di lingkup sekretariat, dalam hal ini bendahara pengeluaran itu sendiri. Sama juga menyiapkan SPMTU, SPML, dan seterusnya. Itu tugas tanggung jawab penata usahaan keuangan ya. Selanjutnya PPTK. Nah, PPTK ini bukan pelimpahan wewenang, tapi membantu ya, membantu, bukan pelimpahan wewenang. Beda dengan PPK, termasuk juga KPA, dia pelimpahan wewenang ya, pelimpahan wewenang. Jadi kalau PPTK tugas dan tanggung jawabnya itu membantu tugas PA KPA. Jadi mengendalikan dan melaporkan perkembangan teknis, menyiapkan dokumen dalam merancang anggaran atau beban pengeluaran, menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa. Dan tugas mengendalikan ini ya salah satunya menyusun jadwal, monitoring, evaluasi, melaporkan perkembangan kegiatan ya, setiap kegiatan sendiri. Jadi banyak tugas dari PA ya, dari PPTK untuk membantu. Jadi kendalinya tetap ada pada kekuasaan, ada pada PA KPA. PPTK hanya membantu secara operasional ya, secara operasional. Tapi tanggung jawab itu melekat kepada PPK dalam hal ya, dalam pemberian tugas. Jadi tanggung jawab itu juga, pemberian tugas itu juga ada
harus dimuat secara tegas ya dalam SK ataupun surat tugas pemberian tugas kepada PPTK sendiri ya. Selanjutnya ya bendahara pengeluaran ya, bendahara pengeluaran ditetapkan ya dalam rangka ya, SKPD atau SKPKD ya. Bendahara pengeluaran ini SKPD ya berarti unit, berarti instansi ya, unit kerja ya seperti dinas atau badan. Tapi SKPKD ini ya satuan kerja perangkat pengelola keuangan daerah, dia di level BUD ya, bendahara umum daerah ataupun di BKAD itu sendiri. Tanggung jawabnya sama, mengajukan permintaan ya, dia mengajukan permintaan pembayaran SPPU, BGU dan seterusnya. Jadi itu tugas bendahara pengeluaran itu sendiri ya, meneliti dokumen pembayaran, laporan secara administrasi. Tugas lainnya yang melakukan rekonsiliasi itu sendiri. Jadi di dalam berkaitan dengan tema yang dibahas saat ini adalah tentang bagaimana mengajukan pembayaran, bagaimana juga PA ya, PA ya, PA juga ketika mengajukan apa namanya PA menandatangani dalam SPP, dalam SPUP ya, SPPGU dan TU sendiri ya, tanggung jawabnya karena ketika sudah dipindahkan kepada bendahara kita ingin mengajukan pembayaran itu sendiri. Selanjutnya ya bendahara pengeluaran pembantu ya. Jadi ada bendahara pembantu itu biasa di level kementerian, itu di level daerah ya. Kalau di level pemerintah daerah itu di sekretariat daerah. Sama tugas dan tanggung jawab itu sendiri. Nah, pelaksanaan dan penatausahaan belanja ya. Jadi pelaksanaan dan penatausahaan belanja kurang lebih ada 5 poin besarnya ya. Pertama memang dalam rangka pelaksanaan penatausahaan belanja, memang yang paling awal dibutuhkan adalah bagaimana surat penyediaan dana ya yang tersedia ya, menyatakan bahwa dana tersebut sudah tersedia ya berdasarkan penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan PPD. Jadi ini diterbitkan oleh PPKD ataupun BUD itu sendiri. Nah, kalau SPP itu sendiri ya surat permintaan pembayaran berupa dokumen untuk mengajukan permintaan pembayaran. Inilah yang menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran. Nah, sedangkan UP, penggunaannya UP ya. Jadi UP ya uang persediaan berupa uang muka kerja ya. Jadi UP uang kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan oleh bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional. Jadi batasannya adalah berkaitan dengan kegiatan operasional SKPD atau unit SKPD untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung atau PNS. Jadi UP itu sendiri ya kegiatan yang membiayai operasional atau rutin yang satuan perangkat daerah yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Nah, ini menjadi penting, mekanisme pembayaran langsung atau disebut LS ya akan dijelaskan selanjutnya. Jadi LS adalah langsung ini adalah pembayaran langsung kepada bendahara ya. Jadi pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran atas perjanjian kerja. Jadi ada kategori perjanjian kerja, salah satunya adalah kontrak pengadaan barang dan jasa, salah satunya surat tugas atau surat perintah kerja lainnya yang melalui penerbitan surat perintah membayar langsung. Jadi SPP atau SPM, LS itu sendiri. Nah, bagaimana dengan TUP? Tambahan uang persediaan. Nah, tambahan uang persediaan berupa tambahan uang muka ya, yang diberikan kepada bendahara untuk membayar atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dengan UP pada waktu dalam waktu satu bulan gitu. Jadi kita bisa misalnya dalam UP itu sendiri dalam kegiatan operasional ternyata ada kegiatan yang berlebihan ya, yang perlu disegerakan untuk diatasi atau dibayarkan ataupun dijalankan. Maka kita lakukan tambahan uang persediaan ya, pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup ya. Jadi tidak cukup didanai oleh UP itu sendiri. Nah, UP itu sendiri setiap SKPD sudah dibagi masing-masing ya, masing-masing memiliki UP ya sendiri. Jadi
APBD tidak cukup danai dengan UP dalam waktu 1 bulan namanya. Jadi ketentuannya adalah setiap pengeluaran didukung, harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum perancangan. Jadi ketika kita melakukan pengeluaran kas atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan perda itu ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah. Jadi tidak ada jenis pengeluaran, tidak ada jenis pengeluaran kas daerah yang ada masing-masing SKPD itu sendiri tanpa ada APBD tersebut diundangkan dalam bentuk lembaran daerah, kecuali untuk penanganan keadaan darurat atau keperluan yang mendesak seperti itu, sesuai dengan ketentuan perundangan. Nah, apa SPMUP ya? SPMUP ini surat perintah membayar surat perintah membayar. Kalau SPP surat perintah pembayaran pembayaran. Sedangkan SPM ini surat perintah membayar, digunakan untuk penerbitan penerbitan SP2D atas beban SKPD. Jadi SPMUP ini uang persediaan tersebut berupa pencairan dana yang pengeluaran DPA yang dipergunakan sebagai UP uang persediaan untuk mendanai kegiatan. Nah, bagaimana dengan GU, ganti uang Jadi SPMG itu berupa dokumen yang untuk juga penerbitan SP2D atas uang pengeluaran dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan. Jadi ketika sudah mengganti dengan uang persediaan yang sudah dibelanjakan, maka diterbitkan dalam bentuk UP kalau SPMUP untuk mendanai. Tapi kalau untuk SPMGU menggantikan UP yang telah dibelanjakan. Nah, kalau bagaimana dengan SPMTU? SPMTU itu sendiri dokumen yang digunakan untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPR. Karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP sendiri. Jika tidak bisa menggunakan UP, tidak dapat digunakan melalui mekanisme LS dan UP, maka kita bisa lakukan penerbitan SPM tambah uang. Tambah uang. Bagaimana dengan LS? LS juga berupa dokumen SP2D dokumen untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga. Jadi LS ini adalah pihak ketiga. SP2D adalah surat perintah pencairan dana berupa dokumen yang digunakan untuk mencairkan dana atas beban APBD. Jadi semua SP2D yang terbit itu atas beban APBD atas beban APBD. Jadi tentang SPP itu sendiri SPP itu ada SPP UP, GU, TU, LS. Nah, untuk bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK Jadi SPP SPP itu sendiri melalui bendahara pengeluaran melalui PPK, pejabat penasihat keuangan berdasarkan SPD surat penyediaan dana. Jadi ada memastikan dana itu sudah tersedia, ada dokumen lain dipersamakan dalam SPD. Jadi kalau untuk bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK itu ada 4 poin 4 poin, 4 huruf, yaitu SPPUP, SPPGU, SPPTU, dan SPPLS. Sedangkan SPPTU dan SPPLS, TU tambah uang, SPPLS langsung adalah pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan besaran SKPD lokasi disampaikan oleh bendahara pengeluaran pembantu. Jadi untuk bendahara pengeluaran pembantu ini berkaitan dengan produknya. Produknya adalah hanya sebatas SPPTU dan SPPLS, tidak berkaitan dengan SPPGU dan SPPUP. Sama halnya juga pengajuan SPP berdasarkan pertimbangan anggaran SKPD, maka melalui PPK SKPD berdasarkan
SPD atau lainnya. Jadi kata kunci adalah ketika kita melakukan pemeriksaan terhadap ya bendahara pengeluaran ataupun SKPD, maka khusus untuk SKPD, unit SKPD ya, yang saya sebutkan tadi, khusus SKPD seperti pajak bagian, seperti balai ya, balai besar atau balai kecil yang ada di bawah dari kementerian, maka produk keuangan belanjanya adalah SPP. Jadi SPP potong sensor itu. Oke, sudah selesai. Ya, Pak. Oke, jadi SPP UP itu sendiri ya, sama dalam rangka SPP oleh UP ini ya, dalam dokumen SPP UP oleh bendahara pengeluaran ya, dalam rangka pengisian UP dengan melampirkan. Jadi dokumen yang dibutuhkan untuk SPP UP itu sendiri harus melampirkan keputusan kepala daerah. Ya, ini kan kita bicara Permendagri ya 77 tahun 2020. Ya, harus berdasarkan keputusan kepala daerah berapa besaran UP. Nah, inilah yang disebut tadi masing-masing dinas memiliki UP yang berbeda. Nah, bendahara pengeluaran mengajukan permintaan bayaran UP kepada pengguna anggaran melalui PPK SKPD. Jadi PPK SKPD sangat sentral ketika ada bendahara pengeluaran mengajukan SPP UP, maka melalui PPK SKPD. Nah, dokumen-dokumen inilah yang ditandatangani. Bahkan ada di bagian pemarapan itu sendiri. Ya, pemarapan itu sendiri. Nah, SPPGU, bagaimana dengan SPPGU ya? Penerbitan SPPGU oleh tetap bendahara pengeluaran dalam rangka mengganti UP ya, seperti apa saja tadi, melampirkan dokumen asli pertanggungjawaban UP. Berarti berkaitan dengan kegiatan operasional ya yang bisa didanai dengan TU ya, TU dan LS itu sendiri. Nah, bendahara besaran GU ya berdasarkan belanja-belanja yang telah diverifikasi oleh bendahara pengeluaran dan tidak melebihi besaran UP. Nah, besaran UP sudah ditentukan tentu dengan pertanggungjawaban belanja-belanja yang telah diverifikasi. Nah, pengajuan SPPGU ini ya, rekasan, digunakan LPJ, laporan pertanggungjawaban UP-nya. Jadi kita memeriksa, memastikan bahwa pengajuan dari SPPGU ini kurang lebih ada 3 item ya, yaitu SPPGU, rincian belanjanya, dan LPJ UP-nya. Bagaimana dengan TU? Nah, TU ini Sudah, Pak. Lanjut. ya nanti dikit saja ya kalau masih jadi itu sendiri. Jadi kategorinya adalah kalau SPPTU ya bendahara pengeluaran atau mengajukan yang sifatnya mendesak ya, yang tidak. Jadi TU ini yang sifatnya mendesak, yang kebutuhan segera ini biasanya dilakukan kalau untuk daerah ya di sekretariat ya, karena kebutuhan sekretariat seperti bupati, seperti wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur, termasuk sekda ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendesak, maka mekanisme SPPTU ini adalah mekanisme yang paling sering digunakan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu. Ya, batasan pengajuan SPP UP ya, TU ya harus persetujuan dari PPKD. Nah, PPKD ini akan melihat ya, yaitu BUD memperhatikan rincian kebutuhan dalam hal sisa TU tidak dihabiskan dalam 1 bulan, maka harus sisanya itu sisa TU dikembalikan di rekening kas umum daerah. Jadi kalau tidak habis, kita minta 20 juta tidak habis ya, kemana kita TU ya, ataupun kita UP ya, atau kita sudah GU, maka ada kebutuhan yang mendesak, maka kita minta pembayarannya. Tapi ada sisa, maka kita harus kembalikan di rekening kas umum daerah. Nah, bagaimana dari SPPTU? SPPTU juga ya, ini sama ya, Bos. SPP dilampir dengan rincian penggunaan dana. Ya, keterbatasan batas waktu, sisa TU dikecualikan ya. Jadi
kita batasi waktu penyetoran sisa TU dikecualikan ya jika pelaksanaan kegiatannya lebih dari 1 bulan. Jadi ketika ada sisa, ya, tapi kegiatan itu lebih dari 1 bulan, 1,5 bulan misalnya, atau mengalami perubahan jadwal, maka bisa lebih dari itu ya. Ini kan ketentuannya di rekeningnya. Rekening dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 bulan. Sisa TU kembali kecuali lebih masa pelaksanaannya. Ya, pengajuan permintaan TU itu sendiri ya pasan SPP dan belanja yang disampaikan. Bagaimana dengan LS? Nah, LS ini penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan untuk pembayaran gaji atau tunjangan ya. Gaji atau tunjangan. 2 adalah kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa dan kepada pihak ketiga lainnya yang ditentukan sesuai peraturan perundangan. Nah, pengajuan SPP LS ini untuk membayar pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh bendahara pengelolaan dan bendahara pengelolaan pembantu. Ya, paling lama 3 hari setelah diterima tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK. Nah, peran PPTK sebagaimana disebutkan di sebelumnya, maka sangat penting ya PPTK di sini. Jadi sekalipun dia sifatnya administratif ya, membantu ya tugasnya ya mengendalikan, menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa pada kegiatan SKPD, mengendalikan laporan teknis, ya jadwal kegiatan, monitoring kegiatan, melaporkan perkembangan, menyiapkan laporan kinerja, dokumen persyaratan pembayaran administrasi, termasuk juga keutuhan dokumen pelaksanaan kegiatan. Ini sangat besar tugasnya PPTK karena dia tugasnya membantu, namun tanggung jawab secara material ya, secara formil dan material ada pada PA. Nah, pertimbangan ya besaran UP. Nah, ini yang paling penting ya. Biasa di awal tahun ini pertimbangan ya besaran UP ya, bukan perimbangan ya, pertimbangan ya besaran UP ditentukan dengan kepala daerah dalam 1 kali tahun awal anggaran ya. Oke. Yang pertama pertimbangannya harus persediaan di kas. Kedua adalah rencana pembayaran dengan menggunakan mekanisme LS ya. Kalau ada mekanisme LS, kalau segera ya dibayarkan, maka besaran OP itu melihat pembayaran dengan mekanisme LS itu sendiri. LS yang kita ketahui ya sudah tegas bahwa kalau LS gaji, tunjangan dan tunjangan. Pihak ketiga termasuk pihak ketiga lainnya itu diperuntukkan untuk LS itu sendiri. 3 adalah besaran anggaran SKPD. 4 adalah pernyataan bahwa uang presiden digunakan sesuai peruntukannya dari UP itu sendiri ya, UP berarti berkaitan dengan operasional kegiatan ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, operasional kegiatan. Oke, SPPOP ya. Nanti kegiatan operasional satuan perangkat daerah yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme LS. Mekanisme LS maksudnya adalah berarti berkaitan dengan biaya atau lainnya. Tapi gaji dan tunjangan pasti menggunakan mekanisme LS penerbitannya. Nah, ya SPP LS ya pihak ketiga berupa uang ya, bantuan sosial, bantuan keuangan, subsidi bagi hasil atau belanja tidak terduga untuk pengembalian belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan ya. Jadi pada tahun anggaran sebelumnya ataupun pembayaran kewajiban atas putusan pengadilan dan rekomendasi APIP ya, rekomendasi APIP. Jadi ini terjadi ada sebuah unit kerja ataupun SKPD, pembayaran tersebut ada rekomendasi APIP berkaitan dengan terlambatnya ataupun tidak diinputnya
dalam bentuk SP2D, padahal SKPD tersebut sudah mengajukan SPMLS ya, SPMLS yang berkaitan dengan belanja pengadaan barang ya, belanja modal ya. Itu terlambat diinput ya, terlambat diinput ataupun juga telah sesuai surat edaran tapi tidak diinput oleh oknum sehingga menjadi tagihan atau utang. Untuk itu maka perlu ada rekomendasi APIP nantinya terhadap tagihan atau utang yang bahkan tidak masuk dalam DPA tahun berjalan. Ini harus ada rekomendasi APIP ya. Jadi pengajuan permintaan pembayaran LS melalui SPP LS harus disertai dengan kelengkapan ya, ringkasan belanja sampai dengan rincian objek, pihak ketiga yang mewajibkan kode billing ya. Jadi belanja LS ini ya, kata kunci dari belanja LS adalah belanja yang dananya ditransfer dari rekening kas umum daerah ke rekening pihak ketiga. Ya. Artinya kalau untuk belanja LS pihak ketiga, salah satunya kita yang sudah melakukan PNS ya, sudah melakukan perjanjian kinerja, maka ditransfer langsung dari rekening kas ke ke daerah ya, dari rekening kas umum daerah ke pihak ketiga. Meskipun demikian pembayaran gaji dan tunjangan diketentukan belanja LS yang pertimbangan dananya langsung dari RKUD ya ke penerima, apa mulai bendahara lagi ya, Jadi bendahara cuma menyampaikan gaji yang sudah diinput di BKAD. Nah, pengajuan pembayaran GU ya, jadi pengajuan pembayaran GU ganti uang ini yang satu ya, terbitan dokumen SPP GU oleh bendahara dalam rangka mengganti UP ya. Jadi GU ini mengganti UP. Yang kedua adalah bendahara pengeluaran ya, menunjukkan SPP GU kepada PA melalui PPKD. Jadi tetap lagi melalui PPK dilampiri surat pengesahan laporan pertanggungjawaban UP. Selanjutnya ya berdasarkan bukti transaksi ya. Jadi berdasarkan bukti transaksi belanja, penggunaan UP disampaikan kepada PPTK dan bendahara pengelola menyiapkan apa? LPJ. Ya. Bukti ya disampaikan oleh PPK ya. Selanjutnya GU ya, GU diajukan apabila UP yang telah dipergunakan paling sedikit 50% atau tentu sesuai kebijakan daerah masing-masing. Besaran SPP GU adalah sebesar UP yang dipertanggungjawabkan. Jadi besar SPP permintaan pembayaran ini ya sebesar UP yang dipertanggungjawabkan oleh bendahara keuangan. Ya, sama ya tugas PPTK. Menyiapkan rincian. Nah, pengajuan pembayaran LS ya, ini mekanisme umum ya, LS untuk pembayaran gaji. Nah, yang paling penting adalah pengadaan barang jasa ya. Kalau kalau untuk dokumen kontrak, berita acara hasil pemeriksaan, berita acara surat barang, pembayaran uang jaminan dan seterusnya. Nah, verifikasinya itu ya hasil verifikasi bahwa berdasarkan hasil verifikasi bendahara pengeluaran ya atau menyiapkan permintaan pembayaran LS ya barang desain yang didokumentasikan dalam bentuk SPP LS. Bendahara pengeluaran pembantu menyajikan sesuai permintaan pembayaran tersebut pada PA melalui PPK SKPD. Ya, apa saja dokumen ini yang harus dilengkapi. Jadi PPK SKPD harus mencermati dokumen tersebut, ya, dokumen sesuai kelengkapan dalam kontrak apa saja ya, berita acara pemeriksaan, kemajuan fisik, surat kerja dan seterusnya. Sama kalau pihak ketiga ya, jadi bedakan pihak ketiga dengan pihak pengadaan barang dan jasa ya. Sekalipun dia pihak kedua ya, Jadi bendahara pengeluaran sama mengajukan pihak ketiga ya, dihitung,
diverifikasi oleh benar pengeluaran. Jadi benar pengeluaran ini memverifikasi rencana pembayaran pihak ketiga yang meneliti DPA-nya, meneliti SPD-nya, yang meneliti kelengkapan dan validasi berdasarkan keputusan kepala daerah. Jadi itu tentang pihak ketiga ya. Nah, kita melihat ini, saya melihat bahwa ini kita bisa ada model-model ya, model-model forensik. Artinya selain kita melakukan forensik bawahnya Inavis ya, di Inavis bisa juga kita melihat forensik atas tanda tangan yang bersangkutan. Misalnya ada contoh ya, bawahnya PPTK ya, PPTK dengan bendahara pengeluaran atau pembantu. Ini kan dalam rangka SPP nih. SPP sudah ditandatangani benar pengeluaran, diperiksa oleh PPTK. Sebelum sampai di PA itu sendiri, maka harus melalui PPK, pejabat penata usaha keuangan ya. Nah, ini contoh ya, ada dokumen yang saya peroleh. Ini saya crop saja nama-namanya ada sini ya. Nah, kalau ada dua jenis ya, ada dua jenis identifikasi terhadap tanda tangan itu sendiri ya. Ada namanya identik ya. Jadi sekalipun berbeda awalannya, ada berapa gelombang ini memiliki kesamaan dan ujungnya memiliki tarikan yang sama halusnya di ujung. Nah, ini sama halusnya ya. Terus sama halusnya di ujung ya. Jadi disebut identik feeder ya. Apa itu identik feeder adalah terjadi ketika pulpen sudah bergerak sebelum menyentuh. Jadi ada sebuah ancang-ancang ya. Jadi ada feeder stroke ini ya, stroke ini terjadi ketika pulpen sudah bergerak sebelum menyentuh kertas, sehingga akan tampak perubahan tekanan ketika hendak mengangkat dari kertas, pulpen masih posisi bergerak, sehingga muncul fade in di awal ya, atau fade out di ujung. Nah, jadi itu tentang karakter ya, tentang feeder itu sendiri. Ada contoh di bawah lagi, sama ya dengan identik ya. Identik ini saya tik strokes ada terjadi ketika pulpen menyentuh ya. Pulpen ini menyentuh ketika pulpen dan menyentuh dan meninggalkan kertas secara langsung. Artinya garisan antara ini dan ini sekalipun awalannya beda, tapi sangat identiknya di sini dan identiknya di sini dan identik di ujungnya ya. Jadi orang yang tanda tangan ini ya, orang yang sama pertama. Ini saya buktikan setelah konfirmasi siapa yang bersangkutan. Ya memang dia tanda tangan karena diminta untuk menandatangani, minta tolong gitu. Tanda tangani milik temannya. Nah, ini ada contoh ya. Apa itu stick feeder stroke ini? Apakah tanda tangan tersebut dibikin secara cepat? Ada juga tanda tangan dibikin secara cepat, tanda tangan sambil bergerak sebelum atau sesudah sebelum dan sesudah memberi tanda tangan. Atau sebaliknya, kalau ada tanda tangan yang lambat, berarti dia pikirannya mengontrol agar seperti mirip. Ada yang sifatnya cepat, ada sifatnya lambat untuk memastikan ada kemiripan tanda tangannya. Saya kasih contoh. Jadi ini tick and feeder stroke untuk mengetahui apakah pulpen menyentuh kertas dulu baru bergerak atau bergerak dulu baru menyentuh kertas. Bisa dilihat ya pada saat awal tarikan atau akhir tarikan. Ini kan awal tarikan dan akhir berbeda ya, tick and feeder ya. Nah, contohnya adalah ini tick, ini feeder. Tick, ini feeder. Ini memang ada perbedaan antara feeder dengan tick itu sendiri.
Ya, tick stroker ini terjadi ketika pulpen menyentuh dan meninggalkan kertas secara langsung. Jadi tick ini ya, ini ketika pulpen menyentuh dan meninggalkan kertas secara langsung. Ini, dan ini kita. Sedangkan feeder adalah ketika pulpen sudah bergerak sebelum menyentuh. Jadi semacam ancang-ancang ya, ancang-ancang bagaimana baru dia menyentuh kertas sehingga akan nampak perubahan pada tekanan tulisan. Juga ketika hendak mengangkat kertas, pulpen masih bergerak. Nah, ini pulpen masih bergerak ya. Jadi masih ada ujungnya ya, ujungnya. Yang diperhatikan ini masih ujungnya nih. Pulpen masih bergerak. Ini pulpen sudah berhenti. Nah, tentang tanda tangan ini identik dan tidak identik ya, bukan palsu tidak palsu ya. Ini soal di lapor itu juga tentang tanda tangan tidak namanya palsu atau tidak palsu. Tapi dia identik atau tidak identik, itu kata kategorinya ya. Identik atau tidak identik sendiri. Jadi ada metode selain tadi tick and feeder stroke, ada namanya metode expansion dan spacing ya. Nah, ini tidak identik dengan ini ya, tidak identik ya. Pertama dilihat dari spasinya. Nah, ini kan sudah dijelaskan spasi, expansion ada jarak antara huruf dan diantaranya mau penulisan nama ya. Jaraknya agak jauh beda ya. Jaraknya agak jauh beda. Yang kedua adalah ini jarak agak jauh beda. Yang kedua ini jaraknya jarak ini ada space-nya ya. Ini mirip sekali, tapi ini ada space, ini ada tidak space, sama juga tidak space, sama juga tidak space. Jadi ada spasi ya atau perluasan. Nah, jenis-jenisnya spesifik tanda tangan. Ya, ini penamaan ya, extended stub ya, ada just packing-nya. Ini jenisnya ya, just packing, ada more expansive, justified spacing, more fluency. Jadi ini jenis-jenis bengkokan atau tanda tangan sendiri. Jadi seperti dijelaskan, seperti elemen lainnya, mana ketika kombinasi akan membuat suatu tanda tangan menjadi mudah diidentifikasi, begitu juga gerakan expansion and spacing merupakan hasil kebiasaan penulisan. Jadi prinsipnya expansion dan spacing ini adalah hasil kebiasaan penulisan. Jadi ini nama-nama dinamakan terhadap gerakan tanda tangan itu sendiri ya. Gerakan tanda tangan. Ya, jadi grafonomi ini ya untuk menganalisa keidentikan suatu tulisan tanda tangan, kedua mengurangi fraud dan mampu memberikan keidentikan verifikator atau auditor sendiri. Jadi standarnya ya kita memakai standar ini, expansion dan spasi, ya. Masuk juga kalimat-kalimat, setiap kalimat ini, termasuk juga kita menggunakan ya feeder atau tick. Kalau tick ini tidak ada ujungnya di halus, ujungnya tidak halus ya, halus. Ini feeder ujungnya halus ya, Sedangkan tick ujungnya tidak halus. Oke. Ini feeder ya, ujungnya halus. Ya. Ini tick ya, ujungnya berhenti di ujungnya. Ya. Meskipun dari awalannya berbeda, tapi identik dengan tick itu sendiri. Demikian yang bisa saya sajikan. Saya serahkan kepada moderator. Bisa.
Ya, Aziza, di mana? Ya, baik Pak. Baik, itu tadi materi dari Bapak Kurniawan. Baik, mungkin langsung saja untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya ataupun ingin melakukan diskusi dengan narasumber, silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, cukup mungkin ya. Ya, Pak. Cukup mungkin. Ya, Pak. Ini ada pertanyaan, Pak, dari Pak dari ini namanya di sini atas nama Bapak Adroni Fazla. Apakah app boleh digunakan untuk pembayaran biaya tak terduga kepada pihak ketiga dalam penanganan COVID, mengingat dana app yang besar? Mungkin silakan Pak. Ya, jadi UP ini ya, UP ya, uang dari definisi yang sudah dijelaskan tadi, uang persediaan. Ya, pertama kan uang muka kerja dalam jumlah tertentu ya diberikan kepada bendahara untuk kegiatan operasional. Nah, untuk kegiatan operasional pada SKPD yang sifat tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui LS. Ya, jadi pertanyaan kemudian ya, untuk penanganan COVID ya, penanganan COVID, apakah bisa kita gunakan UP? Ya, tidak bisa Pak. Ya, tidak bisa kita lakukan OP, tapi kita bisa melakukan berdasarkan mekanisme LS Pak, berdasarkan LS tadi penanganan ya, sifatnya LS bisa kita lakukan ya terhadap UP sendiri. Itu Pak ketentuannya ya, ketentuannya yang tidak. Kalau masalah UP itu sendiri, dia bisa kita lakukan dengan penanganan melalui mekanisme LS itu sendiri. Baik Pak, terima kasih Pak jawabannya. Pertanyaan kedua Pak ini dari Bapak Anang. Bagaimanakah cara untuk mengetahui boarding pass asli atau palsu Pak? Boarding pass ini ya palsu ya, identik atau tidak identik ya. Sejak awal saya sudah sampaikan bahwa palsu itu soal bukan urusan apip ya, identik atau tidak identik. Jadi setiap belanja boarding pass itu memang ya, boarding pass itu ada bukti tiketnya ya, ada bukti tiket, ada bukti boardingnya ya. Nah, jadi ada bukti tiket, ada bukti boardingnya ya.
Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah bisa kita mengecek ya, bukti boarding pass ini yang bersangkutan ya pertama di maskapainya. Jadi masing-masing daerah itu ada maskapainya atau di maskapai di bandara. Jadi kalau untuk mengetahui asli atau tidak, maka kita bisa mengecek di maskapainya penerbangan itu ataupun juga daftar list penerbangan ya, penerbangan yang bersangkutan ya, karena dalam penerbangan itu pasti ada interaksi yaitu penyerahan ke KTP dan lain-lain. Nah, itu sumbernya dari situ untuk mengetahui boarding pass itu benar-benar identik orang yang berangkat atau tidak ya, asli atau tidak. Jadi mekanismenya bisa kita lihat di situ ya, tentang boarding pass. Tapi kalau di berbasis website saat ini belum ada ya, model pengecekan kita terhadap apa seseorang itu berangkat atau tidak. Jadi memang ada daftar list, kita bisa minta di maskapai tersebut ya, maskapai tersebut. Jadi itu paling lama 6 bulan ya, 6 bulan masanya. Jadi setelah itu data tersebut kita minta di maskapai pusat ya. Kalau untuk maskapai di cabangnya itu 3 bulan sampai 6 bulan ya. Saya pernah mengecek terhadap boarding itu untuk maskapai cabangnya di daerah itu dia masanya 6 bulan. Selebihnya dari itu bisa kita bayar bisa kita cek di maskapai pusatnya itu sendiri terhadap boarding pass. Ya. Baik Pak, cukup Pak. Ya, itu Pak. Terima kasih Pak atas jawaban untuk pertanyaan Pak Anang Widiono. Semoga membantu ya, Pak Anang. Selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini Bapak dari Bandung. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya. Untuk pembayaran kegiatan half day atau full day di hotel, pembayarannya bisa pakai GU ya Pak? Oh ya, ini ada tanya ya. Jadi mungkin harus kembali dia mengerti ya di aturan yang terbaru 77/2022 ya. GU itu ya, GU ini ya, besaran GU kan sudah ditetapkan tidak melebihi UP ya. Jadi GU ini berdasarkan Pak LPJ UP Pak ya, dari LPJ UP. Nah, di UP itu sendiri ya, UP itu sendiri tidak berkaitan dengan belanja yang sifatnya ya, tidak sifatnya, kalau UP kan yang sifatnya operasional Pak. Jadi belanja kegiatan hotel ini kan kategori belanja RS Pak. Jadi saya sangat sarankan kalau GU itu batasannya ketika UP ya, ketika UP itu sendiri pertanggungjawaban UP ya, melalui pertanggungjawaban UP, maka itu GU Pak, esensinya GU sendiri. Jadi kita SPP GU, syaratnya salah satunya adalah LPJ-nya UP Pak. LPJ UP. Dan UP kita sudah ketahui dari definisi yang diatur untuk kegiatan operasional ya, kegiatan operasional. Jadi kalau untuk hotel Pak, melalui mekanisme LS saja bisa Pak dilakukan ya, mekanisme LS itu sendiri ya.
atau kebutuhan yang sifatnya mungkin tidak cukup ya, tidak cukup dibiayai ya, tambahan uang muka ataupun juga atas yang tidak cukup dibiayai oleh UP sendiri ya. Tapi yang pasti kalau UP untuk diperuntukkan untuk operasional. Kalau untuk kegiatan half day ataupun full day, dia tidak kategori untuk melalui GU, Pak. Karena GU sudah dibatasi, yaitu GU ya untuk menggantikan UP, Pak. UP sendiri. Makanya dia diminta LPJ UP. Demikian, Mas Isa. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Pertanyaan selanjutnya, Pak, ini dari Ibu Sri Indayani, Inspektorat Kampar. Bolehkah kita melakukan pembayaran honorarium di bawah 10 juta rupiah secara tunai, Pak? Dan apa dasar hukumnya? Ya. Jadi kan pembayaran itu kan pertama ya, pembayaran ada dua bukti ya, bukti transaksi yaitu baik secara cash, cash berarti bukti kita berikan langsung ya, kita berikan langsung. Ada yang lewat transfer ya. Pertanyaannya apakah ada dasar hukumnya ya? Ya, sepanjang bisa dilakukan honorarium di bawah 10 juta ini, apakah dia pecah-pecah ya? Apakah dia pecah-pecah masing-masing penerima atau sekaligus? Jadi kita harus tanyakan Ibu, kalau dia sekaligus dalam arti satu orang saja, ya, satu orang saja itu bisa dilakukan ya lewat tidak harus melalui transfer. Yang pasti ada bukti transaksi terhadap pemberian uang itu sendiri ya. Itu yang paling penting, bukti transaksi terhadap pemberian uang. Nah, dalam beberapa honorarium bisa berdasarkan daftar gaji yang sudah ditandatangani ya. Sudah ditandatangani pihak yang menerima. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak, untuk jawaban dari pertanyaan Ibu Sri Indrayani. Selanjutnya, Pak, ini dari Ibu Sri Wahyuni, katanya izin bertanya, apakah SPPD bisa dibayar melalui mekanisme GU? Iya, bisa Bu ya, mekanisme GU. Kan SPPD itu kan kegiatan operasional ya, operasional bersangkutan. Jadi bisa kita melakukan pembayarannya berdasarkan mekanisme GU itu sendiri. Ganti uang. Jadi nanti dilihat operasional itu ya berkaitan dengan kebutuhan kantor, maka kita bisa lakukan pembayaran melalui mekanisme GU itu sendiri, SPPD ya. Makanya di definisinya kan sudah jelas bahwa GU ini ya, GU ini UP apa namanya? UP kan untuk uang persediaan ya, uang persediaan untuk membiayai kegiatan operasional ya, SKPD. Yang tidak mungkin kita lakukan mekanisme LS ya, tidak mungkin kita buat kontrak ya, buat kontrak dengan maskapai bahwa kita mau berangkat maskapai lain atau kita SPJ-nya kita minta dari mereka. Jadi GU itu tujuannya itu Bu, operasional. Yang kedua juga GU itu sendiri untuk menggantikan UP yang telah dibelanjakan Bu, itu sendiri ya. Jadi kalau saya pribadi bisa dilakukan melalui mekanisme GU itu sendiri. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Ya, selanjutnya, Pak, ini ada Bapak peserta dari Inspektorat
Kabupaten Aceh Utara yang sudah residen. Silakan Pak. Pak Misbah. Ya, Bapak Misbah. Silakan Pak. Maaf, saya masih ibu, belum bapak. Bu Adijah. Yang mohon maaf Bu. Ya, Silakan Bu. Pak, tadi di slide tentang permintaan pembayaran ada SPPTU nih Pak. Di sini ada yang bersifat mendesak itu, maksudnya seperti apa Pak? Apakah dari bisa digunakan dari BTT atau bagaimana Pak? Karena di sini kan tidak dapat menggunakan SPPLS dan atau SPPUPGU itu Pak. Mohon penjelasan Pak. Mendesak ya. Mendesak itu kan suatu peristiwa ya. Saya lihat dulu. Mendesak ya. Jadi Permintaan pembayaran Pak. Pembayaran. Oke. Mendesak ya. SPP ya, SPP ya, permintaan pembayaran. SPP Pak ya. Anu Pak, SPPTU ini yang melakukan kegiatan sifatnya mendesak. Ya, jadi TU ini tambah uang ini, tambah uang pertama kita gini, bendahara pengeluaran mengajukan SPPTU untuk kegiatan yang sifatnya mendesak yang tidak bisa menggunakan SPPUP dan GU. Ya. Itu ketentuannya. Jadi melalui mekanisme SPPTU. Jadi SPP tambah uang ini ketentuannya tambah uang. Kalau UP itu kan pakai GU ya, di SPP kan ya, karena diganti melalui LPJ. Kalau untuk yang sifatnya mendesak ya betul bahwa menggunakan SPP tambah uang. Nah, kita tidak dapat menggunakan SPP LS. Nah, batasan jumlah pengajuan SPPTU harus ada persetujuan PPKD ya, BUD atau BUD. Dia memperhatikan kebutuhan dan waktu penggunaan berdasarkan peraturan kepala daerah. Dan TU ini ya TU ya kan setiap bulan ini kita bisa TU. Setiap bulan kita bisa TU. Ya, karena sifatnya mendesak untuk biasanya kebutuhan ini dalam praktik TU ini di bagian umum dan perlengkapan. Bagian umum dan perlengkapan itu sendiri bisa kita tiap bulan TU-kan gitu. Setelah sudah TU, apabila kurang kita bisa lakukan mekanisme TUP, tambahan uang persediaan ya, tambahan uang persediaan. Tapi sebelum masuk tambahan uang persediaan ya, tambahan uang persediaan maka harus disiapkan Bu, harus disiapkan pertanggungjawabannya. Ya, harus disediakan pertanggungjawabannya tentang TUP itu sendiri. Jadi ketentuan terhadap tambahan uang persediaan itu tadi berupa tambahan uang muka ataupun yang sifatnya di TU itu sendiri masih ada kegiatan lain ya, masih ada kegiatan lain yang setiap bulan harus. Jadi TU itu sendiri kegiatan awalan, tapi kegiatan selanjutnya untuk membiayai yang sifatnya mendesak terus kita TUP. Ya, TUP begitu sudah kita tanggungjawabkan lagi, ada kegiatan lain kita tetap TUP itu sendiri ya, mulai SPPTU, TUP, SPM dan SP2D-nya itu sendiri, tambahan uang persediaan. Itu Bu tentang TUP yang saya pahami ya. Dia cukup didanai dalam UP itu sendiri, maka kita pakai TUP ya. Baik Pak, ini dalam tabel ini kan ada 2 SPP nih Pak, SPPTU, SPPTU. Apa sama ini dua-dua atau memang kelanjutannya Pak? Dari Lanjutannya. Oh, sambungannya. Ya. Oh ya. Kemudian yang terkait dengan tadi Pak, tanda tangan tadi. Ya. Nah, yang tadi kan ada slide terakhir tadi, apa itu yang finishing atau masih karena tergantung sinyal tadi Pak? Yang tadi ada grano apa tadi Pak? Ini ya, saya bukakan saja. Yang mana Bu? Ini ya. Grafonomi.
Ada pelatihannya nih Bu, hanya besar biayanya 10 juta ya. Kita dapat sertifikasi nih, grafonomi. Saya baru ikut level beginnernya, pemulanya. Berarti kita yang sebagai apip Bisa perlu kita, nggak ini Pak? sangat perlu ya, karena kita tidak perlu waktu, kan kadang mendesak sekali, kita tidak perlu waktu lagi untuk mengkonfirmasi. Kadang ST-nya ya, surat tugasnya sudah mendesak, sisi lain juga yang dikonfirmasi juga karena biasa sakit tidak datang, itu kita mengambil tindakan professional adjustment-nya kita Bu, professional adjustment-nya terhadap kriteria ya. Jadi ini kriteria Bu, jadi ini kriteria yang memang sudah terstandarisasi, yang saya pahami ya ketika saya ikut pelatihan tingkat dasar ini kriteria. Nah, ini profesional adjustment-nya kita Bu. Itu kriteria yang, dan saya buktikan ketika saya memeriksa itu ya, yang ya, kebetulan teman ini ya, kebetulan teman juga yang lakukan, dia akui bahwa memang dia diperintah untuk, karena dia tidak berada di tempat pada saat itu. Jadi ini mekanisme standar Bu kalau untuk grafologinya ya, standar. Jadi bisa kita gunakan. Demikian. Berarti kalau identik itu dia berarti sama gitu ya Pak? Sama, ya sama. Walaupun tadi yang ujungnya itu Peter, terus tiknya tadi ya Pak yang jadi semacam apa namanya yang harus kita lihat gitu. Ini kan identik tik dan identik dan Peter nih Pak ya? Feeder ini dia punya ujung baik awalan maupun akhiran itu tidak lancip. Kalau untuk tik ya, kalau feeder, karena memang definisinya sudah jelas ya tentang feeder prokes ini adalah terjadi ketika polpen sudah bergerak sebelum menyentuh kertas. Jadi berarti ada gerakan ya, sujud menyentuh kertas sehingga tampak perubahan tekanan ya. Ini perubahan tekanan Bu ya. Akhir maupun awalan. Kalau peak ya, mulai dari awal sampai akhir ya, tidak memiliki kelancipan seperti begini di akhir apa namanya, ini kan di akhir tulisan ya, di akhir tulisan sendiri. Ini sudah ada perbedaannya. Ini juga kalau pakai spasi ya, memang mudah terukur ya, mudah terukur. Memang identik sama Bu ya, tapi dia pendekatannya spasinya beda. Spasinya beda. Ya. Maksud. Dan memang kebiasaan juga kalau tanda tangan itu kadang didelegasikan kepada bendahara, kepada itu sendiri ya. Didelegasikan, kadang didelegasikan, atau mungkin kadang bendahara pengeluaran itu jauh lebih bagus tanda tangannya dari pimpinannya, sehingga karena sulit membedakan itu. Tapi ada standarisasi yang standarisasi grafonomi itu sendiri terhadap ini. Jadi saya baru pelajari di level spasi ya, spasi dengan ekspansi ya, ekspansi ini spasi. Yang kedua saya baru belajar di level tik atau feeder stokes ini sendiri. Jadi masih banyak yang dipelajari nih, harus dihafal ini Bu. Di model-model ya, hafalannya ada di sini. Ini kan Bu Misbah. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik Ibu Misbah, terima kasih Bu. Baiknya.
Ya, mohon maaf, Pak. Ya, terima kasih Ibu Misbah. Selanjutnya, Pak, ini ada pertanyaan lagi dari peserta bahwa katanya, apakah perlu penetapan surat keadaan mendesak oleh kepala daerah sebagai bahan pertimbangan BPKAD dalam menyetujui pembayaran TU? Ya. Terima kasih. Ya, pertama kalau memang harus ada dasar ya. Jadi juga mendesak ini kan kategorinya ya. Jadi mendesak ini kategorinya salah satunya kan darurat ya. Darurat. Ada pra darurat, ada pada saat darurat dan ada pasca darurat itu sendiri. Jadi apakah perlu ada penetapan kepala daerah? Ya, salah satunya memang harus ada penetapan kepala daerah tentang keadaan mendesak ya, keadaan darurat itu sendiri, penetapan oleh kepala daerah. Namun ketika yang membutuhkan segera ya bisa penetapan itu dilakukan setelah kegiatan tersebut ya, yang memastikan kriterianya tentang darurat itu sendiri. Pertama, tidak dianggarkan, yang kedua juga jadwal penggunaannya tidak pada saat itu ya dalam pembagian kegiatan ya setiap triwulan ya. Yang ketiga adalah bisa dilakukan segera ya dalam rangka penanganan darurat itu sendiri dan bisa menyusul yaitu keputusan kepala daerah. Jadi tidak bisa menunggu keadaan darurat atau mendesak itu ketika memang harus ada penanganan segera. Kalau harus menunggu tanda tangan bupati, bupatinya masih di luar kota, ya tergantung berdasarkan delegasi apa yang dilakukan. Dan itu bisa dilakukan oleh dinas itu sendiri ya. Dinas nanti hasilnya bisa dalam bentuk penetapan kepala daerah. Kalau keadaan mendesak. Demikian kalau untuk TU ya. Ya, baik, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak dari Bapak Heri Wisata. Jadi jika auditor sudah memiliki sertifikat grafonomi, bisa membuat simpulan atas keidentikan tanda tangan, baik dalam laporan hasil audit maupun di keterangan pengadilan. Ya, keterangan di pengadilan itu ya, grafonomi ini kan sertifikasi ya. Saya sedang belajar di grafonomi ini. Bisa kita membuat kesimpulan karena memang lembaga yang menerbitkan ini adalah LPK, Lembaga Pengembangan Keprofesian ya, yang sudah disahkan oleh NSP, Badan Sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi itu sendiri. Bisa jadi standar atau kriterianya itu untuk membuat simpulan sudah ada di grafonomi. Pertama. Yang kedua, apakah dipakai di pengadilan? Jadi di pengadilan atau hasil audit pertama pasti bisa dipakai di hasil audit. Kalau dipakai di pengadilan, tergantung kebutuhan penuntut umumnya ya, jaksanya, apakah dia mau pakai hasil analisa grafonominya dari auditor atau dia pakai forensik ya, forensik tanda tangan yang di LATFOR ya, laboratorium forensik dari kepolisian. Nah, laboratorium forensik dan kepolisian juga tadi pasti menggunakan teknik grafonomi juga. Cuma di kepolisian jauh lebih sepertinya karena dia melihat identik atau tidak identik tintanya, kapan dibuatnya. Kalau grafonomi dia cuma secara standarisasi atau kriteria saja, ya gimana tanda tangan itu identik atau tidak identik. Kalau di laboratorium forensik, dia akan masuk di tintanya kapan dibuat, kapan ditanda tangan, dan tekanan dan lain-lain itu ada di laboratorium forensik. Jadi bisa di grafonomi. Kalau punya sertifikasi terhadap tersebut, ya kan prosesnya juga akan melalui proses ujian ya, ujian dari lembaga yang berwenang yang diberikan oleh pemerintah. Jadi bisa digunakan laporan audit, bisa digunakan juga laporan pengadilan.
Ya, baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya dari pertanyaan Bapak Heri Wisata. Ya. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan di mungkin itu tadi sesi diskusi atau sesi tanya jawab dari peserta malam ini mengenai dengan materi forensik evaluasi tanda tangan pejabat dalam SPP, LS, SPML, 2P, LS. Baik Pak, mungkin ada closing statement-nya Pak untuk materi malam ini. Pertama ya terhadap tata laksana ya, tata penataan dan tata laksana belanja ya. Memang mekanismenya sudah baku diatur di peraturan pemerintah nomor 12 2019 di Permendagri 7 tahun 2020 itu sendiri. Nah, kalau untuk mengevaluasi melakukan forensik atas tanda tangan tersebut ya, kriteria yang sudah saya sebutkan tadi yaitu TIK, yang kedua geofeeder, expansion dengan spasi ini sendiri, itu standarisasi yang sudah dikeluarkan oleh Asosiasi Grafologi Internasional. Jadi sudah terstandar menggunakan standar tersebut. Itu yang bisa saya sajikan. Besok malam materi tentang keuangan ya, keuangan. Jadi sudah ada undang-undang keuangan yang baru ya, hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang nomor 1 tahun 2022 ya, dengan undang-undang perpajakan nomor 7 tahun 2021 itu sendiri. Itu materinya besok malam ya. Terima kasih, Ustaz. Baik Pak, terima kasih Pak atas materi malam ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu peserta yang sudah turut dalam sesi diskusi atau sesi tanya jawab, di mana tadi ada 3 poin penting yang sudah disampaikan oleh Bapak narasumber kita. Yang pertama ada deskripsi tugas PA atau KPA, PPTK, PPK, Bendahara Pengeluaran, ada yang kedua pelaksanaan dan penatausahaan belanja, dan materi yang Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada kesalahan malam ini. Tadi saya sempat keluar dari Zoom, kembali bergabung lagi, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi itu tadi webinar yang sudah berlangsung malam ini. Sampai jumpa di webinar selanjutnya atau besok malam dengan tema yang berbeda. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.